Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jiwa yang keempat adalah jiwa penyihir Fir'aun yang melayang tangan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada raja yang kejam Fir'aun. Salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan kepada hambanya adalah peristiwa Nabi Musa ketika melawan para penyihir kerajaan Fir'aun. Belasan ribu penyihir datang ke tengah lapangan. Mereka membawa tali dan tongkat sebagai senjata. Para tukang sihir suruhan Fir'aun itu hendak melawan Nabi Musa yang datang hanya bersama saudaranya Harun. Kala itu Nabi Musa sekadar membawa tongkatnya sebagai sandaran. Ahli sihir itu berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan lebih dahulu?" Nabi Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang-orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar. Mereka melemparkan tongkat dan tali serupa ular itu ke gelagam sambil berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, sungguh kami benar-benar akan menang." Tempat itu pun lantas penuh dengan ular yang saling bertindih-tindihan. Semua yang hadir merasa ketakutan karena melihat sihir besar tiada tandingan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, terbayang oleh Musa seakan-akan ia berayat cepat antara sihir mereka. Quran Surat Taha ayat 66. Tongkat dan tali itu seolah-olah ular raksasa. Mereka seakan-akan benar-benar bergerak. Para penyihir itu melumuri tongkat dan tali itu dengan raksa. Mereka bergerak dan memanjat dan terlihat seperti ular sungguhan yang berjalan. Ketakutan juga menimpa kepada Nabi Musa karena dia melihat pengaruh khayalan dan permainan sihir. Rasa takut itu bukan menjadi aib karena Nabi Musa adalah seorang Nabi dan Rasul yang maksum. Rasa itu timbul karena fitrahnya Nabi Musa sebagai manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada Rasul Ulul Azmi itu tidak takut. Musa diberikan keyakinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia bisa lebih kuat dan pasti mengalahkan mereka. Nabi Musa lantas melemparkan tongkat yang dipegang di tangan kanannya. Tongkat itu pun menelan semua ular khayalan para tukang sihir itu. Ibnu Abbas berkata, maka setiap tali dan kayu langsung ditelan oleh ular dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Katsir mengungkapkan, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa pada saat itu, "Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, yaitu tongkat." Ternyata ia menelan semua yang mereka buat, karena tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar lagi menakutkan, memiliki kaki, leher, kepala dan gigi. Ular itu mengikuti sambil menelan tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut hingga tidak tersisa satupun. Para penyihir dan orang-orang yang ada di sana melihatnya dengan mata yang jelas di siang geram. Tegaklah mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa dan jelaslah bukti kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir itu pun sadar jika tongkat Nabi Musa merupakan mukjizat yang diturunkan dari langit. Mereka tersungkur sambil bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun." Mereka terdiam dan menyerah. Mereka sadar jika telah tersesat sehingga menjadi golongan orang-orang yang merugi. Mereka mendapat bukti yang jelas terpampang di mata mereka betapa kuasa Tuhannya Musa dan Harun itu. Fir'aun berusaha tegar di hadapan para pembesar kaumnya dan para prajuritnya. Setelah kerajaannya hancur dan bangunannya runtuh, ia bertanya kepada para ahli sihirnya, "Apakah kalian telah beriman kepada dakwahnya Musa sebelum kalian meminta izin terlebih dahulu kepada aku? Sungguh itu adalah utusan yang sudah direncanakan sebelumnya
dan sebuah urusan persekongkolan yang telah kalian sepakati untuk melawanku dan menghancurkan kerajaanku. Firaun lantas mengancam mereka dengan hukuman yang pedih. Tangan dan kaki para ahli sihir yang sudah takluk oleh Musa akan dipotong dengan keadaan terbalik. Firaun pun akan menyalib mereka di tiang kurma. Banyak yang menyangka bahwa para ahli sihir itu akan menjilat ludahnya kembali. Namun mereka salah. Mereka tak memilih Fir'aun, tetapi mereka memilih jelasnya kebenaran yang datang melalui Musa. Mereka lebih memilih beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang takluk kepada ancaman Fir'aun. Mereka pun menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki berupa kesabaran yang indah, lagi lapang hingga kami rida terhadap apa yang Engkau tetapkan kepada kami, dan berikanlah kami rezeki berupa kematian dalam Islam." Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, mereka termasuk golongan yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mereka termasuk orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya." Quran Surat Toha ayat 73. Kemudian Fir'aun melaksanakan ancamannya, dipotongnya tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, lalu disalibnya di pepohonan kurma. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam aku diisrakan ke langit, aku melihat di atas pepohonan surga ada burung-burung berwarna hijau. Ketika aku tanyakan tentang hal itu kepada Jibril, Jibril menjawab bahwa burung-burung itu adalah arwah orang-orang yang telah dibunuh Fir'aun dan disalib di atas pepohonan kurma." Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.